Smart FM. Smart Career. Small listeners, untuk Anda sebagian yang mungkin workaholic banget begitu ya, merasa 24 jam kok kurang banget gitu ya, pengennya harinya itu kalau bisa 36 jam biar segala aktivitas Anda bisa berjalan dengan sempurna begitu. Tapi bagaimana sih caranya kita memaksimalkan satu hari atau 24 jam ini? Yuk kita bahas dalam podcast Smart Career tentunya bersama dengan Mbak Vivit F. Argarini. Hai Mbak Vivit. Hai Mbak Maria, apa kabar? Ketemu lagi, sehat, bahagia, dan sehat jiwa raga. Iya benar-benar, semangat. Yes, oke. Seperti yang tadi Maria sudah soundingkan bahwa 24 jam untuk sebagian orang yang workaholic banget itu kayaknya kurang gitu loh. Tapi ada juga yang ngerasa 24 jam itu ya udah terbuang waktunya sia-sia. Nah, bagaimana sih kita memaknai waktu yang berkualitas selama 24 jam itu, Mbak Vivit? Baik, sebenarnya berpulang kepada individu masing-masing sih sebenarnya ya. Apakah saya tadi ya workaholic, ataukah saya bekerja smart, atau saya bekerja saya mengalir aja deh gitu ya, yang ya pokoknya bikin asik deh gitu ya. Kembali lagi kita seperti apa tipenya. Tapi kalau dalam praktiknya akan lebih nyaman dan akan lebih tenang nih kita ya. Andai kita punya perencanaan, Mbak. Oke. Jangankan sudah direncanakan ya. Kebalik, jangankan belum direncanakan, sudah direncanakan saja, udah satu-satu gitu Meleset ya. gitu ya. Bisa meleset atau iya ya, aduh kayaknya nggak sesimpel itu. Tadinya saya berpikir bisa mengerjakan satu task ini ya, satu tugas ini bisa 2 jam, bisa 3 jam selesai. Ternyata setengah hari nggak selesai, nggak beres-beres. Betul. Jadi alangkah baiknya kalau kita juga mengukur kemampuan diri dalam arti kita paham nih bahwa kita perlu diingatkan. Jangan sampai diingatkan oleh atasan karena atasan yang mana nih gitu kan. Udah email terus atau dia udah telepon, udah krang-kring kita tahu bos gue udah deh nggak diangkat deh gitu ya, atau ada email terus, aduh gimana yang balasnya gitu ya. Terus WA, aduh kalau kita baca ketahuan dong read gitu kan, walaupun Betul. sekarang macam-macam ya bisa dimainkan ya, tapi intinya sebenarnya kita persiapkan diri dengan membuat catatan, Mbak. Oke. Ya kalau simpelnya sih sebenarnya hari ini aku punya jadwal apa saja ya, sebenarnya termasuk nih Mbak, termasuk misalnya mengantar pasangan, ya kan, bertemu guru di sekolah misalnya, atau menelpon teman yang sedang ulang tahun misalnya. Sesimpel itu Mbak, tapi kita bisa lupa loh dalam keseharian gitu kan. Terus tentang teman kita ulang tahun gitu, sementara mereka menelpon kita pada saat hari spesial kita lupa. Betul. Ya kan, nah udah catat aja. Seakan-akan itu biasa atau tidak penting katakanlah ya. Tapi buat orang lain itu penting banget. Karena apa? Apresiasi. Merasa keberadaannya itu dihargai. Ya kan? Betul. Bestie. Jadi jangan dimudahkan atau jangan digampangkan deh gitu. Oke. Buat catatan Mbak, 24 jam itu Scheduling. ingat. Ya, scheduling. Ingat loh, 24 jam itu waktu tidurnya minimal nih ya. Kalau yang mau bagus kan 8 jam. Betul. Ya kan, itu tuh benar-benar rest, deep sleep, ya Mbak, itu nyaman lah. Lalu kapan sih kita mendisiplinkan diri untuk olahraga? Nggak harus yang misalnya, kan sekarang di kota-kota besar ya, trennya katakanlah lari, waduh, runners A, runners B, atau sepedahan deh gitu ya, sebagai lifestyle juga akhirnya, sebagai bentuk untuk reunian akhirnya boleh. Tapi kan belum tentu semua berkemampuan seperti yang lain. Betul. Ya kan? Nggak harus jadi runners, nggak harus jadi katakanlah pesepeda. Ya kalau bisa syukur. Bagus gitu ya, tapi kalau enggak jangan kecil hati gitu. Kenapa? Karena banyaklah hambatannya. Nah, lakukan olahraga yang ringan, yang penting bergerak. Nah, itu catat tuh. Oke, pagi-pagi aku olahraga, katakanlah 15 menit, 20 menit, setengah jam bagus ya. Karena 1 minggu itu 150 menit Mbak minimal untuk kita berolahraga. Lalu, ada tugas. Ada janji, ada yang harus disubmit, dan banyak lagi. Nah, itu kita catat. Oke. Termasuk tadi, aku mau
santai, aku mau istirahat. Hmm. Tapi buatlah to-do list yang realistis. Oke. Nah, itu. Karena kadang-kadang nih kita buat, wah, kalau bahasa Jawanya tuh diri-diri gitu ya. Dikit-dikit tuk sampai detik-detiknya, menit-menitnya dicatat gitu ya. Tapi akhirnya kita bikin jadi sangat-sangat stressful, sangat-sangat merasa dikejar-kejar. Akhirnya jadi nggak relax. Akhirnya malah yang harusnya diselesaikan malah enggak. Karena enggak deh. Udah Terlalu padat. Udah. Kan orang ada loh Mbak yang karena pikiran gitu ya, akhirnya ke fisik. Karena psikosomatis ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya non fisik akhirnya misalnya nih, aduh, aku lihat email itu atau aku lihat handphone itu atau nomor itu. Aduh, sendiri gitu betul. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi alangkah baiknya andai kita bisa memaksimalkan waktu itu tadi dengan baik, Mbak. Maksudnya tadi ya, buat catatan yang realistis, yang jangan terlalu yang misalnya ya very ambitious gitu. Kenapa? Karena mungkin pada momen itu ada dari kita yang sedang menjaga orang tua. Misalnya orang tua sakit, ya kan? Atau sedang ada pekerjaan rumah yang sangat serius sehingga kita harus berbagi fokus, ya kan? Karena fokus itu nggak bisa yang sini setengah 50%, 50%. Semuanya kan harus total dong, betul, ya kan? Tapi kita coba untuk allocate waktu, ya kan? Oke, aku akan mencoba untuk kesini deh, berapa persen gitu kan? Lalu aku akan coba. Nah itu Mbak, kita akan lebih happy, kita akan lebih merasa bahwa kita produktif. Kalau kita bisa melihat keseharian itu, aku sudah checklist. Aku tuh gitu Mbak Maria, aku tuh suka yang sekarang kan banyak banget ya di aplikasi ya, bisa di handphone, bisa di email, terus kan ada emoticon ya kan, emoticon lucu-lucu gitu. Atau kalau kita suka pakai notebook gitu catatan, stiker-stiker lucu-lucu banget juga, benar. Ya kan, yang pakai done gitu kan, atau stiker gambar ye gitu kan, beres gitu. Itu kalau misalnya kita bisa lakukan itu rutin, kita bisa buat self reward sendiri loh Mbak. Karena yay, I'm being productive this week gitu. Kita membandingkan diri kita dengan kita sendiri. Jangan lihat, oh yang itu udah begini ya, itu udah begitu. Nggak akan ada puasnya. Nah ini Mbak Vivi. Itu Mbak Maria. Kapan sih kita bisa sadar begitu ya, aware bahwa ternyata aku nih belum memaksimalkan waktu 24 jam ini, atau ternyata aku tuh overload loh 24 jam ini dan harus aku atur ulang. Iya. Nggak apa-apa, bisa Mbak. Jadi kalau istilah kerennya kan dengan journaling nih. Betul. Ya kan, kalau dulu bikin diary lah. Atau catatan harian gitu kan. Di kertas atau di handphone gitu kan. Oh ternyata minggu ini rencanaku yang tadinya harus selesai ternyata hanya setengahnya. Setengahnya lagi kemana aja. Oh aku mungkin terlalu happy mengejar hidden gem yang banyak banget itu misalnya gitu kan, tempat-tempat lucu-lucu gitu. Akhirnya aku tanda kutip menghabiskan waktu yang belum prioritas misalnya. Karena hidup ini kan ada skala prioritas ya Mbak. Betul. Skala prioritas. Mana yang sangat penting, kurang penting, tidak penting, hilangkan. Lupakan misalnya gitu, atau ditaruh di tempat yang lain dulu deh. Karena beberapa hal ini sangat penting. Jadi kalau boleh nih kita sama-sama mengingatkan diri ya, sebagai individu yang berkarya, ya being professional, juga sebagai pribadi yang punya hubungan intrapersonal dengan siapapun, dan sebagai diri nih intrapersonal, kita tanya pada diri kita sendiri. Sudah ngapain aja sih saya selama 24 jam? Ingat Mbak Maria, itu bukan berarti mengesampingkan hal-hal yang istilah kata seru-seru gitu ya, yang menyenangkan, dan tidak sama setiap orang menjalani, katakanlah misalnya hal yang receh nih, kita bicara receh itu kan, receh untuk orang satu belum tentu untuk yang lain sebegitu recehnya, enggak. Misalnya, aku mau cuci piring nih soalnya di kosan misalnya gitu ya, numpuk gitu kan, tapi kegiatan mencuci, membilas itu suatu hal yang menyenangkan gitu, ya kan, bukan beban.
Jadi kembali lagi kepada diri masing-masing, yuk kita berkaca, yuk kita coba audit, lakukan audit, self auditing nih, evaluasi diri. Ini sudah ngapain aja sih gitu? Keseharian kita itu apa saja sih yang sudah kita jalani? Seberapa produktif sih kita gitu? Produktif bukan untuk dipuji, melakukan sesuatu yang spektakuler, bukan untuk ditepuk tangani oleh orang-orang, bukan, tapi gitu kan, you're doing good, you're doing gitu good, ya. wow, gitu kan, I love myself, keren. Berarti keseharianmu tuh sudah maksimal digunakan dengan baik. Wow, itu Mbak, rasa percaya diri, rasa besar ya di hati, kan penting loh sekarang ya. Betul. Merasa bahwa kita itu berarti, itu penting banget Mbak. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Iya kan? Kita mengharapkan orang lain. Iya kalau ada dapat, ya kan? Kalau enggak kan yang ada Nah, makanya yuk sekarang kita coba yuk ya, masing-masing berangkat dari kesadaran diri, paham diri bahwa 24 jam itu sebenarnya waktu yang panjang. Bener. Banyak banget ya. Kalau kita lewatkan begitu saja, belum tentu dia akan terulang. Betul sekali. Kita akan melewatkan banyak momen-momen spesial atau momen-momen untuk kita bisa produktif, mengupgrade diri dan sebaiknya. Oke, sedikit tips mungkin satu aja untuk semua listeners yang melihat podcast saat ini Mbak Vivit. Bagaimana kita untuk bisa membangun dan juga sadar bahwa ayo kita mulai membuat bahwa 24 jam ini harus berarti ya. Buat catatan. Dan catatan itu beragam. Ya, ada yang suka dengan tulisan lalu dipakai highlighter ya, warna-warni ya, hijau, kuning, pink dan segala macam. Atau pakai itu smartphone-nya ya, digunakan dengan smart. Betul-betul ya kan. Bener. Semua fitur-fiturnya kita maksimalkan untuk reminder, untuk apresiasi diri, macam-macam itu. Ya, kita gunakan smartphone kita dengan lebih smart. Untuk membantu apa? Membantu kita memaksimalkan 24 jam dengan bahagia ya Mbak. Gitu. Jangan merasa terbebani, itu sebenarnya yang penting. Yes, oke. Semoga apa yang kami hadirkan ini bisa bermanfaat untuk Anda dan Anda juga yang melihat ini bisa besok gitu ya langsung merasa bahwa oh ternyata aku harus produktif dan memaksimalkan waktu yang 24 jam ini. So thank you Mbak Vivit. Thank you juga Kita Mbak Maria. akan jumpa lagi dengan topik-topik bahasan yang lebih seru bersama Mbak Vivit. So saya Maria Delsa dan juga Mbak Vivit pamit undur diri. Bye-bye. Bye. Smart FM. Smart Career. Make your future better.